perubahan dan bagaimana pemimpin perubahan di sekolah ini. Yang pertama ini yang saya ingin konfirmasi terkait dengan program kerja dan anggaran, baik yang sedang maupun yang akan dijalankan. Kalau dapatkah Ibu menceritakan tentang program kerja dan anggaran yang sedang atau akan dijalankan tahun ini secara terperinci? Kalau boleh saya jawab yang kedua dulu yang mengenai anggaran. Karena anggaran kami tidak terlalu banyak. Yang tahun lalu itu cuma 34 juta satu tahun, berarti 17 per semester. Dan tahun ini itu sudah dianggarkan 60 juta satu tahun. Jadi dapat 30 per semester. Karena dana yang terbatas itu, program kerja yang saya lakukan hanya melanjutkan program kerja dari kepala sekolah sebelumnya. Tidak ada yang intinya itu yang kami utamakan itu bagaimana peningkatan kualitas siswa dan kinerja guru. Kualitas siswa itu dengan cara meningkatkan kualitas guru. Kalau kualitas gurunya sudah bagus, maka akan terlihat terefleksikan kepada prestasi siswa, seperti dari hasil ANBK siswa dan hasil ujian siswa. Jadi di sini guru-guru selalu dikirim pergi pelatihan. Kalau ada kesempatan kegiatan, kalau bisa diganti-ganti gurunya. Termasuk saya juga sendiri kepala sekolah, selain ikut kegiatan dari dinas, ikut kelompok MKKS, musyawarah kepala sekolah swasta, saya juga cari referensi-referensi di YouTube atau bagaimana cara menjalankan sekolah. Karena ini pengalaman pertama saya juga jadi kepala sekolah tahun 2022. Yang saya rasa begitu saja, Pak. Lanjutnya sejauh ini apakah programnya sudah dijalankan ini atau yang dilanjutkan sudah pernah dievaluasi? Evaluasi bagaimana maksudnya? Maksudnya mungkin ada program apa dievaluasi secara bersama teman, apakah ini sudah programnya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau masih perlu ada peningkatan dari program itu? Kalau evaluasi kami sering adakan rapat bagaimana perkembangan masing-masing guru, bagaimana perkembangan siswa. Kemudian yang kurang itu kami sebenarnya masih butuh pemateri dari luar, seperti kayak dari Bapak pengawas. Iya, kami kalau bisa bikin diklat untuk guru. Pernah itu ada pengawas yang janji bilang nanti kita bikin pelatihan, diadakan kalau bisa 1 hari atau bagaimana. Dia salurkan semua ilmunya, bilang ini tentang ini, terutama nanti untuk supervisi, bilang apa-apa yang disiapkan. Saya rasa itu, Pak. Terus lanjutnya, kalau menurut Ibu kira-kira bagaimana efektivitas program yang sudah dijalankan? Efektivitas program yang sudah dijalankan yang dilakukan ini, apakah misalnya mungkin peningkatan SDM teman guru, apakah itu sudah menurut kita efektivitasnya seperti apa? Kalau dibilang efektif, efektif, tapi saya rasa masih ada kekurangan dari kami. Karena di sini kami juga ini masih bisa dibilang masih muda-muda semua. Saya yang paling tua ini, di bawah semua adik-adik saya, jadi masih kurang pengalaman, masih minim pengalaman. Mereka semua pengalaman baru di sini. Pertama kali mereka semua. Berapa jumlah guru? Di Dapodik itu 5, yang asli 8. 3 orang belum masuk Dapodik. Masih baru itu dia. Iya, itu 3 orang adik-adik masih. Baru ada apa? Dan muda-muda itu pasti tanda kaya. Yang senior-senior keluar semua, Pak. P3K. Terus dari program yang sudah dijalankan ini, apakah ada area yang masih perlu perbaikan atau peningkatan? Kalau saya rasa yang perlu perbaikan itu dari siswanya. Iya. Kalau kita lihat lingkungan di sini bagaimana ya Pak, siswanya itu agak jarang datang. Kurang partisipasinya di
partisipasinya kurang. kegiatan Iya. pembelajaran di sekolah ya. Nanti datang kalau pada saat ujian. Wah. Saya jelaskan ini aslinya. Iya, kita Ya, lihat ya. juga kondisi sebenarnya. Ya, itu Iya. yang perlu Iya, kita ini bagaimana mau mendapatkan ini pembenaran. rata-rata orang dari asli dari sini. Mereka ada yang kerja, bahkan ada tukang batu Pak. Kalau bilang juga aku udah kalau tidak kerja Kak, aku pakai. Kepedulian untuk pendidikan sepertinya kurang. Ya. Tapi masih terdaftar Pak. Kadang juga datang gitu. Jadi ya seperti itu Ndi, itu harusnya ada apa namanya identifikasi dulu mahasiswa kita apa seperti begitu memang kondisinya. Yang kedua nanti kita mungkin memberikan pelayanan pembelajaran khusus. Iya itu. Jadi tidak berarti bahwa misalnya ketika nanti ujian baru datang, Iya. ini yang kita mau antisipasi. Iya, iya. Jadi mungkin ada pembelajaran dari Bisa ada ditonton pemberian dari video. modul, Iya. iya karena memang mungkin dia adalah merupakan tulang punggung keluarga, jadi ini perlu juga mungkin nanti kita rumuskan seperti apa, nanti kita diskusi bersama dengan teman-teman guru yang lain, Iya. bagaimana mengantisipasi hal-hal yang semacam itu. Terus Ndi, dari program kerja dan anggaran yang sudah berjalan, apakah ada program baru yang Ibu mau jalankan? Dan di luar dari yang ada yang sebelumnya? Untuk saat ini tidak ada Pak. Tidak ada di Program baru iya. ya. Terus apakah ada jadi tetap ya tidak ada program baru ya? Iya, iya. Oke. Lanjut dalam 3 tahun terakhir ini apakah ada perubahan program dari RKT terkait? Kita berapa tahun di sini di? Baru 2002 Desember, baru 1 tahun. Dan maksud saya sebelumnya iya. kita guru ya? 2000, iya 2016. Oh ya berarti dalam 3 tahun terakhir apakah menurut penilaian kita, pengamatan kita yang kita rasakan di sekolah ini ada perubahan program dalam rencana kerja tahunan atau rencana kerja anggaran sekolah? Dari 3 tahun. Ini saya rasa ada Pak, Ya. ada perkembangan. Ya. Terutama itu di bagian asesmen siswa. Ya. Yang sebelumnya itu ikut di sekolah lain, Ya. sekarang bisa mandiri. Oh, iya. Akreditasi sekolah apa? Ya. Sudah terakreditasi juga? Tapi habis sih Pak, bagaimana itu? Ya. Habis masa berlakunya. Sejak tahun? Desember ini, Desember lalu 2023. Wah, jadi kalau seperti itu Iya, kita itu harus lagi. siap-siap di sana. Saya ada sedikit pengalaman di situ, maksudnya ada beberapa sekolah binaan sebelumnya Iya itu kita yang sudah dapat terakreditasi. Iya. Jadi insyaallah asal mau siap dan semua teman-teman siap, insyaallah saya siap membersamai. Tapi bagaimana itu Pak? Misalkan ini akreditasinya belum diperpanjang, baru siswa mau ujian. Nanti ijazahnya itu berlaku atau tidak, itu saya Itu nanti tugas saya mempertanyakan Iya, itu, tak karena tahu, sebenarnya Pak. juga ini seharusnya dari badan akreditasi sekolah itu sudah harus memberikan informasi. iya. Jadi harus ada konfirmasi itu pasti. Iya, terlambat ini. Jadi Konfirmasi seharusnya kan koordinasi. sudah ada penyampaian itu dari badan akreditasi sekolah Iya. untuk mempertanyakan bahwa siap ki SMA Tidak pernah Riders dapat. Iya. itu sudah habis Iya. untuk masa akreditasi ya. 2018 terakhir saya lihat, Ya. 2018 Desember akreditasinya kan 5 tahun. Iya ya 5 tahun. 2021, 2023. Jadi ada juga kemungkinan seperti ini. Kalau dianggap sekolah itu masih layak untuk lanjut dengan akreditasi sebelumnya, itu tidak terakreditasi lagi. Karena intinya kalau diakreditasi sekolah itu, yang pertama bahwa terjadi penurunan yang sangat signifikan di sekolah itu. Nah, itu terbaca di Dapodik. Ya. Yang kedua, karena memang ada pelaporan dari masyarakat, dari orang tua dan seterusnya, masyarakat di sekitar sini yang menganggap bahwa sekolah ini sebenarnya sudah mungkin tidak layak operasional dan seterusnya, sehingga akan menurunkan nanti tim asesor untuk melakukan akreditasi. Tapi salah nanti nanti kita pertahan itu, nanti itu menjadi catatan untuk saya tindak lanjuti.
jika memang ada tadi ada perubahan di RKT dan RKS itu di dalam setiap tahunnya itu, kapan rencana akan dievaluasi atau mungkin sudah pernah dievaluasi dari setiap kegiatan ya rencana kerja tahunan sekolah itu? Apakah setiap tahunnya kita melaksanakan evaluasi atau refleksi dari setiap tahun pelaksanaan daripada rencana? Iya, biasanya di setiap akhir semester. Ya, semester di. Iya. Lihat perkembangan. Ya. Apakah sesuai dengan perencanaan? Ya. Apa yang kurang? Iya, iya. Apa yang berkembang? Iya, iya. Kalau terkait dengan kualitas pembelajaran di perubahan programnya, kalau respon daripada warga di sekitar sini, warga siswa, saya rasa kalau orang tua siswa bagus semua responnya. Bahkan mereka banyak yang tuh. Ya, yang kebingungan sama anaknya bilang bagaimana ini akan kemana seperti sekolah. Ada yang mengantar galon, pegang batu. Walaupun saya bilang kasih aktif ibu anak tak mau ujian. Tapi begitu dilai Pak, 1 minggu datang 1 kali dalam seminggu. Ya. Jadi seperti itulah, seperti itu misalnya itu yang memang mungkin menjadi kampung keluarga di sini. Jadi itu yang mau artinya kita tidak tahu bagaimana. pihak juga. sekolah ini perlu memfasilitasi, ya, memfasilitasi dengan pemberian pembelajaran yang berbeda. Nah di sini apa namanya pembelajaran berdiferensiasi itu dalam kurikulum merdeka itu hadir begitu. Iya. Jadi ada memang yang memang karena kondisi apa namanya ekonomi, sehingga jadi enggak perlu sama juga dengan yang anak-anak yang kita yang di tahfiz ya. Nah ini juga ini harus pembelajaran berjalan deh. Jadi jangan nanti tetap dalam satu hari ini berjalan pembelajaran. Nah, tinggal bagaimana ada kan istilahnya waktu COVID kemarin ada pembelajaran dari rumah BDR. Nah itu yang harus kita. Nah, di samping juga mungkin bisa juga kita mungkin dalam 1 minggu bisa datang sekali ke sekolah untuk melihat dan memantau, terutama bisa melakukan silaturahmi dengan bapak ibu guru yang ada di sini sehingga dia tahu oh ini guru saya. Nah langkah ironisnya nanti ketika misalnya dia tamat biar satu pun mungkin bapak ibu guru datang di ujian. Ya itu semua jadi bisa nanti mungkin ditambah porsi kehadirannya ya kan. Jadi nanti supaya lebih akrab dia tahu karena jangan sampai tamat biar nama sekolahnya juga tidak. Saya izin sama pembina pondok. Ya nanti kita itu lebih bicarakan lagi kalau bisa sekali seminggu saja. Ya. Kira-kira untuk perubahan program itu dia faktor apa saja yang menunjang itu untuk mencapai keberhasilan daripada perubahan program ini? Paling penting Pak ya, mohon maaf ini masalah dana bos, apalagi dana bos kami ini kurang. Kami terkadang kebingungan mau adakan apa, dana terbatas. Mau panggil pemateri dari luar bagaimana? Jadi kami ikut arus saja, ada undangan kami pergi. Jadi sekarang kan di platform Merdeka Belajar maupun platform Merdeka Mengajar, teman-teman guru bisa mengakses berbagai praktik baik di situ. Nah, jadi insyaallah nanti ini menjadi catatan kita bersama nanti untuk bagaimana ke depan, karena biar bagaimanapun juga sekolah kita ini juga harus dipersiapkan untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Iya. Sangat disayangkan tidak jalan ini. Belum daftar. Iya. Mungkin tahun ajaran selanjutnya. Kalau tahun ajaran selanjutnya wajib. Tidak bisa tidak. Jadi, tapi ada apa? Mudah-mudahan nanti sisa waktu yang ada ini kita bisa sharing terkait dengan itu sehingga teman juga tidak terlalu ketinggalan informasi. Banyak akses bisa kita dapatkan untuk melakukan pengembangan diri terkait dengan kurikulum merdeka sehingga nanti pada tiba saatnya kita juga siap untuk itu. Ya, walaupun belum ada pengalaman. Itu memang. Ya, tapi saya kira yang penting intinya bahwa ketika ada komitmen yang kuat dari teman-teman untuk mau berbuat dan jangan ragu berbuat, karena nanti dari pengalaman itu insyaallah kan pasti dimudahkan, nanti sudah ada dari pengalaman yang sudah. Terus apakah terkait dengan perencanaan berbasis data ini, apakah Ibu paham tentang perencanaan berbasis data? Seperti apa itu Pak?
berbasis data sekarang kalau online. Berbasis data maksudnya di sini bahwa setiap program yang kita rencanakan itu memang ada data akuratnya. Seperti contoh misalnya, contoh ya, seperti rapor pendidikan. Oh iya, saya paham Pak. Saya biasa akses, iya. Ya, jadi apakah kira-kira adakah pemahaman tak sedikit terkait dengan perencanaan berbasis data? Perencanaan, kalau istilah perencanaan berbasis data, saya kurang paham ya Pak. Terserah baru dengar dari Bapak. Tapi kalau untuk mengakses rapor pendidikan saya biasa buka. Saya lihat ke hasil asesmen dari siswa. Dan di situ kita bisa explore, lihat kalau kurang apa yang kurang, dan kita dikasih contoh evaluasi cara menanganinya. Rata-rata saya lihat di situ Pak, peningkatan kualitas guru. Kebanyakan dari hasil evaluasi itu saya lihat perlunya peningkatan kualitas guru dari hasil asesmen siswa. Nah itu tadi, itulah yang mau sebenarnya saya rencanakan, bagaimana ini kita mau buat peningkatan kualitas guru. Tapi ada tadi Bapak bilang itu platform Merdeka Mengajar ya. Ya lebih bagus lagi online. Platform Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar, di situ bisa kita mengakses. Terutama pada saat pengembangan diri, di situ ada pelatihan-pelatihan mandiri yang bisa diikuti. Minimal kita tahu apa itu kurikulum merdeka, apa prinsip kurikulum dan seterusnya di situ. Kalau perlu ada ahli yang bisa bisa bantu kami, bisa lah kita nanti kalau cuma di download bisa aja Pak, dilihat diapain. Iya, bisa lah. Kedepannya kita yang jelas ini menjadi data awal saya bahwa seperti ini ada kondisi Pak, di rapor kita. pendidikan itu Karena di rapor pendidikan ini itu terang itu ini yang harus diprogram sekolah. Iya itu. Sebenarnya itu. Dari segi misalnya literasinya, numerasinya, numerasi. Bagaimana lingkungan belajar siswa dan seterusnya, di situ terpampang bahwa ini prioritas rekomendasi prioritas sekolahata. Iya memang. Nah itu dari situ terbaca, makanya nanti salah. Mungkin terakhir nanti ini saya minta kesediaan untuk berbagi terkait dengan rapor pendidikan. Nanti dibuka. Nanti dikirimkan ke saya rapor pendidikan itu, sehingga itu bisa menjadi indikator mini perencanaan berbasis data. Ada yang meningkat, ada yang turun. Ya, itu yang mau ditahu. Iya. Terus lanjut di kelemahan satuan pendidikan. Kalau menurut Ibu, apakah yang menjadi kelemahan sekolah Itu Pak, kalau bilang kelemahan, saya rasa banyak. Banyak di antaranya minimal misalnya yang bisa disampaikan. Ya itu lagi Pak, kualitas guru, karena itu yang senior pindah terangkat ke 3K. Kami di sini seperti ditinggalkan tanpa. Ini untuk tahun ini berapa? Berapa orang teman yang terangkat? Saya Pak. Oh, sebelumnya ada juga 2 orang. Padahal itu termasuk guru intinya di sini ya. Senior. Di sini. Dari tahun 90-an. Baik, alhamdulillah. Tapi bersyukur lagi karena artinya teman itu dengan perjuangannya yang lama itu akhirnya dia bisa mencapai angan-angan. Ada yang tidak sampai 10 tahun pensiun gitu. Iya. Tapi ya itulah perjalanan hidup, rezekinya seperti itu. Terus kira-kira bagaimana dampak kelemahan sekolah tersebut terhadap kualitas pembelajaran? Seperti itu Pak. Adanya penurunan dari hasil asesmen Pak. Kami dilihat dari rapor pendidikan nanti. Bukan cuma guru, ternyata ada beberapa siswa juga. Jelas kalau kurang siswa, kurang teman guru yang mengajar misalnya, pasti. Bahkan ada itu satu orang 2 mengajar 2 mapel. Terbatas. Iya. Untuk selanjutnya kira-kira apa saja yang Ibu sudah lakukan untuk mengantisipasi atau mengatasi kelemahan itu? Ada apa saja antisipasinya sekarang dan sebelum-sebelumnya yang semester kemarin? Untuk itu Pak, yang saya lakukan untuk mengantisipasi keadaan begitu Pak. Ya kelemahannya itu misalnya kelemahannya kualitas guru atau
guru sendiri yang memang kurang dan seterusnya. Ya. Antisipasinya yang kita lakukan seperti apa? Ya itu Pak, saya tidak henti-hentinya itu tekankan kepada guru-guru yang lain termasuk diri saya sendiri. Belajar cari referensi di luar, belajar dari YouTube. Saya selalu mengarahkan mereka bagaimana cara mengajar yang baik Pak. Ya. Dan terutama itu bagaimana kalau caranya sampai siswa takdir. Ya. Terus terang itu terkendala juga dengan keaktifan siswa di sekolah. Ya. Mungkin dengan model pembelajaran ya, yang menarik. Ya itu juga. Ya, menciptakan suasana pembelajaran enak, nyaman. Mungkin selama ini terlalu monoton. Ya. Ya. Model Jadi pembelajaran, strategi pembelajarannya. Ya. Terus untuk kekuatan satuan pendidikan, apa yang kita tahu yang menjadi kekuatan kelebihan sekolah ini ada kan? Apa kelebihannya Pak? Ya. Kurang paham Pak kalau masalah kelebihannya sekolah. Kekuatannya mungkin ya karena bersemangat, akan bisa Iya, ada kekuatan. Kenapa ini bisa bertahan dari tahun 1970. Ya. Alumni pertamanya itu 1970. Ya. Kami dapat support juga dari para alumni. Dia bilang nanti kami yang carikan siswa. Ya. Nah, pernah terancam ini Pak mau tutup karena katanya sekarang nggak boleh di bawah 60 ya Pak Ya, ya, ya. siswa. Itu nih adanya kepedulian dari para alumni dan mereka juga selalu adakan kegiatan reuni, termasuk melibatkan sekolah dalam setiap kegiatannya. Biasa juga bantuan sosial, kegiatan amal seperti itu Pak. Kami dapat support dari para alumni. Iya. Kalau dari ini pakai komite kan di sini? Ada komite? Tidak Ada iuran? Tidak ada ya? Tidak ada. Gratis dana bos. Dana bos Iya, murni? dana bos Tidak ada murni. bayaran lain? Tidak ada, iya. Oh, biasa. Ya. Jadi harus cari sponsor deh. Itu Mi. Itu udah masalah dana lagi. Harus berusaha mencari sponsor. Iya. Saya kira dengan alumni yang sudah lama ini Ah. bisa itu kita galang terus. Saya kira ini perlu juga terus itu bagaimana Iya. dimaksimalkan kontribusinya ini IKA alumninya. 87 ya, maaf 87. Ya. Berdiri 87, alumni pertama 90. Ya. Karena pernah dulu kayaknya banyak ya siswanya. Pernah. Iya, pernah. Nah itu. Sekolah pertama itu Bupati Luwu dulu Pak Haji Basmin. Oh, Pak Basmin Matayang. Iya. Iya. Itu Pak Bahar. Iya ya. Nah itu semua Pak Iya, Bupati itu ya, nih. bisa Banyak alumninya. Iya. Berhasil makanya ini yang Iya. diperbaiki nanti penelusuran alumni, perbaiki Iya. buku-buku anu itu. Ada buku penelusuran alumni TK sampai yang sudah pejabat berhasil Iya. dan seterusnya itu bisa nanti bikin perencanaan sekolah ini mau seperti apa modelnya, apa yang bisa menjadi budaya di sini sekolah kita yang orang sangat tertarik untuk masuk. Itu semua yang perlu kita persiapkan ke depannya sehingga bisa menjadi nilai jual sekolah tak. Ada pembiasaan baik yang bisa kita lakukan di sini. Nah itu yang perlu mungkin misalnya ya mungkin kita perkuat keagamaannya gitu. Ya, itu. Kita sentuh dari segi itu. Bikin program. Keagamaan bahwa kita misalnya literasi setiap hari, sholat berjamaah. Karena di situ jadi karena kalau kita mau bersaing dari segi akademiknya dia pasti agak berat. Iya itu nih. Karena dikelilingi kita dengan sekolah yang luar biasa Iya hebat. banyak sekolah-sekolah swasta. Makanya kita masuki di situ dari segi ke pembinaan keagamaan. Tugas ini cari program. Ya, Cari program yang menarik. banyak itu kan kemarin programnya Pak Pak Gubernur Andalan kemarin. Iya. Ada beberapa program prioritas. Nah itu bisa itu tadi katakan ada mungkin literasi Quran, Iya. ada penghafal kan ada Iya. penghafal tinggal nanti bagaimana. Jadi kita perkuat di sini adalah pembinaan keagamaan. Salah nanti kita bantu untuk konsep itu. Iya. Kita nanti dulu sama membicarakan semua itu sehingga kita ada program prioritas di sini yang mungkin sekolah lain tidak lakukan. Itu yang kita perkuat. Yang bisa Jangan diandai kita dari luar nih. Iya. misalnya kalau seperti misalnya dari segi akademinya ya pasti
maksimal pun, tapi tidak Iya, bahwa itu. kita pesimis ya, Iya. tapi dengan melihat realita. Lihat hasil rapor pendidikan. Nah, sehingga Iya. itu yang kita perlu perkuat. Kalau untuk ini tadi, jadi bolehkah Ibu berbagi file rapor pendidikan sekolah kepada saya? Bisa. Sebentar Nah, dulu bisa tadi ya. laptopnya, Oke. Karena itu juga menjadi dasar untuk kami menyusun nanti. Coba di sini di HP. Tahap pertama itu terkait dengan perencanaan pendampingan. Nanti dari situ, dari apa yang hasil wawancara yang kami lakukan ini Diolah itu lagi. nanti kami olah sehingga nanti akan kelihatan untuk SMA Riders ini Makassar ternyata metode ini yang harus dijalankan. Strategi pendampingan ini yang harus dijalankan. Prioritas dia prioritas utama kah, menengah kah, atau akhir. Itu. Kalau dia masuk prioritas utama berarti harus lebih banyak melakukan pendampingan. Iya. Tapi pendampingan di sini bukan berarti bahwa harus luring terus, face to face, bisa saja dari jauh. Iya betul, itu apalagi lokasi. Iya, betul. lokasi, tapi tidak membatasi itu lokasi dan waktu kita, jadi bisa kita komunikasi bagaimana yang terbaik untuk sekolah ke depan semakin lebih bagus. Saya kira itu harapan kita semua. Saya kira terima kasih atas kesempatan mau memberikan informasi terkait dengan tugas kami untuk melakukan informasi awal, untuk mendapatkan informasi awal terkait dengan komitmen perubahan oleh kepala sekolah. Kita berharap bahwa dengan komitmen perubahan ini, dengan memimpin perubahan ini, insyaallah kita akan memberikan hal terbaik untuk Kami sekolah butuh ini Pak, arahan Pak. Dan saya selaku pengawas satuan pendidikan siap mendampingi, memfasilitasi, membersamai semua teman-teman guru stakeholder di sekolah untuk bersama-sama kita harus berkolaborasi, bersinergi untuk memperbaiki sekolah ini lebih baik-baik ke depannya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.